Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Muslimah, kamu adalah wanita cantik yang berupaya untuk terus taat dan bertakwa kepada Allah. Kamu adalah teladan bagi anak-anakmu kelak. Jika kita ingin mencari contoh wanita yang sempurna keteladanannya kepada Allah, tak lain tak bukan adalah para sahabiah dan muslimah generasi terdahulu. Gagasan dan jasa-jasa mereka begitu membumi dan inspiratif. Tak akan habisnya mengisahkan keunggulan generasi muslimah mulia itu. Siapakah mereka? Temukan jawaban Anda di dalam video ini dengan mendengarkan penjelasan dari muslimah-muslimah yang terinspirasi dari sahabiah generasi terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya mahasiswa Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi. Sosok sahabiah yang memotivasi saya adalah Aisyah radhiyallahu an. Perjuangan beliau sebagai role model perempuan pembelajar dapat kita lihat selama ia menjadi istri Rasulullah. Bahkan, setelah Rasulullah wafat, selama 30 tahun lamanya, ia berperan penting dalam mendidik umat Islam, utamanya generasi muda. Aisyah mendirikan majelis ilmu untuk kaum muslimah. Dari Aisyah pula, para sahabat mendapatkan pokok-pokok disiplin ilmu seperti ilmu fikih dan tafsir Al-Quran. Ia termasuk jajaran intelektual muslim dengan penghafal hadis terbanyak. Tentu, semangatnya dalam menuntut ilmu dan kerja keras dalam mendidik kaum muslim perlu kita ambil. Suatu ketika, Malaikat Jibril datang kepada Sayyidah Maryam untuk mengabarkan bahwa Maryam akan mengandung seorang anak laki-laki yang suci, Isa alaihi salam. Maryam kaget. Ia adalah perempuan yang senantiasa menjaga kesuciannya. Ia tidak pernah disentuh dan ia bukan wanita berzina. Maryam takut orang-orang pasti memfitnah dan menghinanya. Maka Maryam mengatakan, "Wahai, betapa baiknya aku mati saja sebelum ini, dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Tapi kun fayakun, jika Allah berkehendak jadi, maka jadilah." Dalam keadaan hamil, Maryam terpaksa keluar dari Palestina untuk menghindari fitnah dan gunjingan dari orang-orang. Maryam menjalani kehamilannya dengan sabar, seorang diri, lelah saat lelah, hingga akhirnya lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Maryam alaihissalam untuk kembali ke Palestina dan tidak berbicara kepada siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Maryam untuk diam, tidak berbicara kepada siapapun. Apapun yang orang katakan, maka jangan katakan apapun. Biarlah Isa alaihissalam yang akan menjelaskan kebenarannya. Maryam yang sambil menggendong Isa alaihissalam pun kembali ke Palestina dan mendapati banyak orang yang memfitnahnya, menghinanya, menggunjingnya. Mereka mengatakan, "Wahai Maryam, bagaimana mungkin engkau melakukan perbuatan keji seperti ini? Padahal keluargamu adalah keluarga yang saleh." Namun Maryam taat pada perintah Allah. Ia diam, tidak mengatakan apapun.
hingga akhirnya Isa alaihissalam yang menjelaskan kebenarannya. Dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran bahwa ketika kita mendapatkan cacian, makian, ujian, fitnah, maka jangan balas, apalagi dengan marah-marah atau sumpah-sumpah, karena itu bukanlah akhlak seorang muslim. Maka dari itu cukup diam, jangan katakan apapun, biarlah nanti Allah yang membalas di waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba mengenal salah satu istri Nabi Muhammad SAW, Zainab binti Jahsy. Nah, beliau ini paling terkenal dengan istri yang paling banyak bersedekah. Nah, gitu ya. Jadi pernikahan beliau pun dengan Rasulullah pun atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit mengundur ke belakang gitu ya, saat semasa hidupnya Zainab binti Jahsy, beliau ini adalah orang yang wanita jujur, wanita yang agamanya luar biasa, dan juga sikap ikhlas dia dan peduli terhadap sesama itu sungguh luar biasa. Jadi sewaktu beliau masih hidup gitu ya, beliau itu sempat kayak membuat kerajinan gitu kan ya, melubangi kulit, kemudian nanti dijual, kemudian hasil yang beliau dapatkan itu beliau sedekahkan semuanya, masya Allah gitu ya. Jadi kalau orang zaman sekarang mungkin banyak mengumpulkan uang untuk dirinya sendiri, tapi beliau itu ternyata berbeda gitu. Beliau melakukan suatu kegiatan ekonomi gitu, kemudian beliau jual, kemudian beliau dapat hasil, dan hasilnya itu beliau sedekahkan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Bahkan saat suatu ketika ya, saat Rasulullah sudah wafat di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Nah, beliau ini, Umar bin Khattab ini sempat memberikan uang sebesar 12.000 dirham kepada Zainab binti Jahsy. Nah, tapi ternyata yang dilakukan oleh Zainab binti Jahsy adalah beliau merasa apa ya Allah, jangan sampai engkau pertemukan aku dengan uang ini tahun depan gitu. Akhirnya uang yang 12.000 dirham tadi yang diberikan oleh Umar bin Khattab langsung beliau berikan, langsung beliau sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian berita itu terdengar kepada Umar. Kemudian Umar datang terus bertanya, aku mendengar apa yang telah engkau lakukan, kemudian ini aku berikan kepadamu 1.000 dirham. Insya Allah ya. Jadi ternyata dikasih lagi uang 1.000 dirham itu langsung beliau habiskan, beliau sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi ternyata masya Allah gitu ya, wanita yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, kemudian saat beliau mau wafat, Khalifah Umar pun telah mau mengirimkan kain kafan untuk beliau nantinya gitu. Ternyata Zainab binti Jahsy ini sudah mempersiapkan kain kafannya sendiri gitu. Bahkan beliau juga lagi-lagi ya, beliau berkata, sedekahkanlah salah satu kain kafan ini gitu. Jadi masya Allah ya, wanita mulia di sisi Rasulullah yang peduli banget dengan orang lain gitu. Nah, mungkin ini menjadi pembelajaran bagi kita sebagai seorang wanita, bahwa kita itu memiliki kelebihan kita masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan kira-kira untuk orang lain. Jadi enggak hanya memikirkan nanti aku seperti ini, nanti enggak hanya aku, tapi bagaimana kita memikirkan orang lain gitu. Nah, mungkin saat kita melakukan sesuatu hal yang itu berdampak kepada orang lain, dan itu akan menjadi salah satu perantara kita yang mengantarkan ke surga. Nah, dari Ummahatul Mukminin Zainab binti Jahsy ini kita belajar bagaimana kita hendaknya peduli terhadap sesama. Bukan hanya aku ataupun aku bekerja untuk memperkaya diri aku, enggak hanya itu, tapi bagaimana apa yang kita dapatkan, apa yang kita raih itu bisa bermanfaat dan bisa memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu sedikit cerita mengenai Zainab binti Jahsy, salah satu istri Rasulullah yang paling banyak bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.